Ganjar nggak tetap berada di luar pemerintahan? Yang menawari siapa? Tapi kan kemarin sempat mau merangkul itu. Siapa yang menawarkan? Mari kita bersama-sama untuk mempenjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Dari sekian banyak saksi kami, sudah banyak yang mengundurkan diri. Karena mereka terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, mereka mengalami intimidasi, mereka mengalami kriminalisasi, dan itu terjadi. Yo, Monster People, lagi apa bersama Nyonya dan Mamang dan juga Abu Pudar dan juga ada Deka, cuman nggak bisa invent lagi bobo di bawah meja. Abu absen, belum tapi mangkok. Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengkling, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Ada kelanjutan wadidaw momen yang lebih wadidaw dari yang kemarin. Masih menyangkut soal perihal MK, ada juga tipis-tipis yang nyerempet ke arah MK. Tapi kita buka yang main blowing dulu aja, meluncur. Nih ya, sebelum ke PMK-an ya. Ini diposting sama Kompas TV News. Captionnya sih calon presiden atau capres nomor urut 3 Bapak Ganjar mengaku lebih memilih berada di luar pemerintahan dibanding mengisi jabatan menteri yang ditawari nanti sama pemerintahan mendatang, katanya. Ceki-ceki wow. Play. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku lebih memilih berada di luar pemerintahan dibanding mengisi jabatan menteri pada pemerintahan yang akan datang. Menurut Ganjar, memilih berada di luar pemerintahan ini agar mekanisme pengawasan terjaga. Selain itu, untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja. Ganjar menilai bahwa tawaran posisi menteri lebih baik ditujukan kepada parpol yang berada di koalisi pengusung Prabowo Gibran karena akan lebih adil. Lebih lanjut, Ganjar menuturkan akan kembali menjadi rakyat biasa setelah Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan atas sengketa perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dijadwalkan pada 22 April mendatang. Jadi udah clear ya. Kan kalau dari 02 tuh Pak Prabowo bilang sempat bilang mau merangkul ya. Semua. Mau gimana juga mereka putra-putri terbaik bangsa gitu. Tapi di sini udah diklarifikasi melalui Kompas TV bahwa nggak akan mau nerima gitu kalau ada undangan dan lebih memilih menjadi rakyat kalau misalkan nanti setelah putusan gitu. Nah, tapi masalahnya teman-teman wartawan cross check juga ke Mas Gibran. Iya, dan ini jawaban Jeki-Jeki meluncur. Nih ya. Dasar teman-teman wartawan paling-paling. Ini respon Mas Gibran, Jeki-Jeki wow. Play. Ya, masih lama ya. Tapi Masih harus diskusi lagi dan lain-lainnya. Di Twitter susunan kabinet itu benar nggak sih, Mas? Nggak bener ya. Makasih ya. Mas Kalau kemarin tawari menteri itu? Ya, makasih ya. Pak Ganjar nggak tetap berada di luar pemerintahan? Yang menawari siapa? Tapi kan kemarin sempat mau merangkul itu. Siapa yang menawarkan? Ya, makasih ya. Terima kasih, makasih. Pak Ganjar nggak mau dirangkul sama 02, Mas? Ya nggak tahu. Nggak mau nggak orangnya? Karena dengan Kalau penawarannya saya nggak tahu. Setahu saya nggak ada penawaran seperti itu. Tapi kan dengan pernyataan seperti itu tetap mau di luar pemerintahan berarti nggak mau dirangkul. Kan kemarin Mas Adi sempat bilang mau merangkul 01 sama 0. Ya udah. Ya, makasih ya. Mas kemarin katanya Ya, makasih ya. sehat. Ya, nanti kami tindak lanjuti ya. Hati-hati semua ya. Kemarin dibilang yang lawak kali, dibilang tiba-tiba 0. Terus sekarang masalahnya masuk akal juga sih, tiba-tiba muncul penolakan. Sedangkan penawarannya pun belum muncul secara resmi gitu. Apa benar diajakin, apa benar ada statement yang bahwa akan mengajak si A, si B langsung kepada orangnya gitu. Main ditanya-tanya aja, Pak gimana Pak atas tawaran itu segala macam. Enggak mau. Di-cross check ke Gibran. Dia bilang nggak mau katanya. Ya emang siapa yang nawarin gitu. Tolonglah. Kan dari ada dua kemungkinan, Mang. Ada yang dua pertama kayak ya kan yang nawarin Pak Prabowo, saya nggak tau gitu. Antara itu atau yang kedua ya saya mau merangkul semuanya siapa dulu gitu kan. Even Pak Prabowo pun nggak mention namanya gitu. Ya kenapa yang si namanya ini merasa ditawari gitu. Tolonglah ya. Kan jadinya
wadididau sekali begitu. Sekarang kita meluncur. Nih ya, sesuai dugaan netizen. Belum juga H-1 atau belum juga penyerahan nama saksi ya. Di sini ada tim Amin yang ngasih tahu kalau banyak saksi di Jateng atau dan Jatim mengundurkan diri karena diintimidasi. Coba. Sama netizen cuma ditodong, ini benar-benar intimidasi atau memang nggak ada saksinya gitu sih, ceki-ceki wow. Bahwa betul sekali tadi dalam persidangan kami sampaikan tentang keamanan dan kerahasiaan saksi-saksi kami. Jadi kami mohon itu nama-nama bisa dimasukkan belakangan. Karena dari sekian banyak saksi kami sudah banyak yang mengundurkan diri. Karena mereka terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka mengalami intimidasi, mereka mengalami kriminalisasi, dan itu terjadi. Faktanya bisa kita buktikan. Tapi alhamdulillah masih ada yang punya keberanian yang akan siap bersaksi. Sehingga nanti kami akan mencoba mengajukan tentang perlindungan saksi ini ke LPSK. Nanti mana hal-hal saksi-saksi yang urgent akan kami masukkan perlindungan saksi ini. Bahwa betul sekali tadi dalam persidangan kami sampaikan tentang. Tapi kalau menurutku ya, kalau emang benar diintimidasi dan ada terjadi intimidasi itu kan bisa di-track ya. Si pelakunya berasal dari pendukung mana gitu. Nah itu bisa diusut, bisa jadi apa ya, kayak poin lebih, poin plus bahwa si pendukung yang memerintah si pelaku pengintimidasinya berarti kan ketakutan atas kesaksian dari para saksi ini gitu. Terus agak apa ya, kontradiksi kalau menurutku. Di satu sisi ketika bersuara banyak, yo kecurangan, oke, giliran maju sebagai saksi kok takut dengan intimidasi gitu. Iya. Terlalu aneh gitu, tolonglah. Iya, sedangkan kan kalau yang kemarin kita lihat dari demo ya, balik lagi nih dari demo gitu kan. Ya kami siap, sampai bilang siap mau mengorbankan nyawa gitu lah, kan. Gitu. Nah ini masa diintimidasi aja terus langsung mundur jadi saksi. Iya. Nah kan ini belum apa-apa atas penggiringan kemarin. Pasti beberapa juga banyak yang mikir, sepertinya ini dibocorin nih sama pihak MK-nya nih. Iya, karena udah ada narasi pembangunnya kemarin. Dia ngebangun narasi tersebut karena ada ketakutan segala macam. Terus diklarifikasi bahwa ya udah terjadi, udah beberapa saksi mengundurkan diri karena diintimidasi gitu. Ya, dan kalaupun memang benar gitu diintimidasi gitu ya udah kasih tahu aja buktinya gitu. Memang ada kan, entah telepon, kalau misalnya telepon rekam, kalau misalnya WA atau email bisa difoto gitu kan, dibukti dilampirkan jadi bukti gitu kan, bisa banget kan. Jadi ada pertimbangan lagi. Jadi gitu. memperkuat katanya ini buktinya gitu. Buktinya kan. Kita kasih next ya. Nih, para pendukung sebelah juga mungkin ikut mengawal jalannya sidang MK ya dengan demo diposting sama Kompas TV News, ceki-ceki wow. Masa Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat kembali menggelar aksi demonstrasi di depan patung kuda menuntut agar Presiden Jokowi diturunkan dan menolak hasil keputusan KPU 2024. Rekayasa lalu lintas juga diberlakukan di sekitar patung kuda menuju istana. Sejumlah rute Transjakarta juga terdampak akibat pengalihan arus lalu lintas. Kalau misalkan nanti hasilnya tidak sesuai nih, hasil keputusan MK nggak sesuai nih, pasti disikat juga hakim-hakim MK. Inilah masuk angin lah, itulah. Pokoknya ketika tidak sesuai, sikat. Siapapun itu ya, nggak peduli ya. Padahal demokrasi ya. Tahu lah. Nggak cuma ini, ada juga yang meluncur. Nih ada sedikit orasinya, siapa tahu bisa viral juga kayak Ibu Tarwiyah, ceki-ceki wow. Jika hakim berlaku jujur, berlaku adil, maka tempatnya adalah di surga. Tapi ketika hakim berlaku tidak adil, tidak jujur, tempatnya ada di neraka. Sebelum neraka di akhirat, masuk dulu neraka di dunia, yaitu di penjara Cipinang. Allahu Akbar. Oleh karena itu maka saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, sampai tanggal 22 hari terakhir MK harus memutuskan siapa yang bersalah, siapa yang benar. Bapak Ibu senantiasa harus ikut serta bersama-sama dengan Presidium untuk selalu meramaikan sampai 1 juta, 2 juta. Insya Allah MK akan mengubah pendiriannya kembali kepada hati nuraninya. Bersedia Bapak Ibu untuk datang berjuta-juta sampai 1 juta, sampai 2 juta. Bawa keluarga, bawa anak istri, bawa tetangga. Dengan itu maka harapan anak cucu kita 2045 bisa terselamatkan
dari hutan yang telah tandus, dari laut yang sudah terkotori, dari utang yang meninggi yang capai 22.000 triliun, yang itu akan menjadi beban buat kita pada masa depan, khususnya anak cucu kita. Mari kita bersama-sama untuk mempenjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Kan tadi dia bilang tuh suruh ajak tetangganya gitu kan. Dan kan ya kalau tetangganya lebih mikirin kerja buat dapat duit buat makan, ya nggak akan mau juga. Nggak akan mau juga. Karena kan nggak semua orang pemikirannya seperti Anda. Iya, belum apa-apa tadi di depan bawa-bawa surga neraka. Aduh, pusing lah, no comment sih, bingung mau komennya, ngeri-ngeri. Tapi ini yang akhirnya kebiasaan jadi budaya gitu kan. Politik campur adukan, dicampur adukan gitu. Liar. Kita kasih nextnya lah. Just. Ini Nyo. Ya. Nyo. Ya. Ini yang kemarin viral suara paslon 2 tuh dianggap 0. Nah ini dibacakan oleh kuasa hukum dari 03 nih, Mbak siapa itulah pokoknya namanya inilah ya. Ceki bawah. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan 2 cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Bentuk pelanggaran yang bersifat TSM yang pemohon permasalahkan dalam permohonan akuo adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power secara terkoordinasi yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran pemilihan. Ini yang akhirnya di komen tuh pada diserbu sama netizen yang merasa gue milih nomor 02 dengan ikhlas, terus lu nggak anggap gimana ini teh. Terus balik lagi pertanyaan tuh 96 juta itu nggak dianggap. Apakah 96 juta pemilih itu milih karena hanya bansos gitu kan? Udah ada juga. Ini ya yang udah juga pengalaman udah ada ya, dikasih amplop serangan fajar, oke diterima, tapi milih mah terserah gue. Toh itu dibilik nggak ketahuan gitu kan? Balik lagi katanya kan rakyat sudah pintar. Iya, tapi di tuntutannya kayak seolah-olah rakyat bodoh nih milih gara-gara bansos nih gitu. Tolonglah yang nanaon sih kekeh pengennya 0 gitu. 96 juta dianulir apa gimana ini teh atuh? Tolonglah. Kita kasih nextnya. Nih yo, disampaikan juga sama Bang Oto. Ada caption, bener Pak Oto, kami pendukung 02 sakit hati dituduh milih 02 gara-gara bansos, ceki-ceki bawah. Play. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas. Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pilihan tersebut dilakukan oleh rakyat Indonesia berdasarkan hati nuraninya. Jadi, kalau dituduhkan dan rakyat dituduh memilih karena adanya bansos, karena adanya kecurangan, itu melukai hati rakyat mayoritas Indonesia yang memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang mereka cintai. Itu selebrasinya aja waktu ada pengumuman versi quick count aja kan, semuanya senengnya bareng gitu, terus muncul silent majority gitu kan, akhirnya menampakkan diri gitu. Dibilang milih karena bansos, dan satu sisi dibilang
kita harus maju nih, rakyat sudah pada pintar gitu, sudah pada tahu, tapi dibilang satu sisi ini rakyat bodoh nih gitu. Iya, gara-gara cuma gara-gara dikasih bansos jadi doang, milih gitu dong. Padahal mereka sendiri loh yang bilang rakyat sudah pintar, tidak bisa dibodoh-bodohi dengan bansos gitu kan katanya. Tapi begitu kalah, wah ini gara-gara bansos nih. Hayu, apa yang bisa disalahin pokoknya mah gimana caranya diulang gitu. Gimana caranya ada tuntutan? Ada tuntutan, pengennya diulang 02-nya nggak diajakin lagi gitu. Iya. Tolonglah liar. Bisa gitu ya, bisa gitu milih. Ninyo kita katain nextnya. Just. Ninyo, ya. Ini lebih jelas nih tampak depan nih. Caimin kena tegur karena pakai HP saat sidang sengketa Pilpres. Caimin sama sebelahnya nih, ceki-ceki wow. Play. Dan wakil presiden tahun 2024. Diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Raka Buming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden. Mungkin ngebaca PPT atau kayak gimana tuh, akhirnya ada yang negor tuh sebelah kiri tuh bapak yang lengos tuh. Yang keempat, terakhir berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang tadi berbeda, syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun. Tapi emang kayaknya yang sebelah kanannya, kirinya Caimin ya. Itu kayaknya lagi ngefoto atau video karena begitu diginiin tuh kayak ada gambar gitu. Iya. Nggak tahu kalau Caimin lagi apa, cuman yang menarik aja gitu di saat yang ngomong padahal timnya sendiri. Pak Anies aja nggak ngecek handphone gitu. Jadi mah ya udah mungkin kayak ya udah gue main handphone aja, entah main Candy Crush atau main apa gitu kan nggak tahu. Itu tolonglah ya. Kita kasih next aja. Just. Ninyo, dasar netizen ya kalau udah urusan detail netizen emang nomor 1 ya. Ini dapat detail video kayak presentasi terminan Ganjar dari waktu ke waktu. Satu-satunya pemohon yang hadir di depan hakim MK tidak berdiri saat di absen. Di komen sama netizen gak berdirinya aja gitu. Ceki-ceki wow. Play. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari pemohon hadir lengkap pada kesempatan ini. Ada 12. Nah ini kan yang jatuh itu kemarin kan kita nonton tuh. Jatuh. Ada 12 advokat dan 2 prinsipal. Sebelah kiri saya Pak Ganjar. Kemudian di sebelah Pak Ganjar Pranowo ada Pak Mahfud MD. Pak Mahfud berdiri. Kemudian di sebelah Pak Mahfud MD ada Pak Magdir Ismail. Kemudian di baris kedua ada Pak Henry Yosodiningrat. Kemudian di sebelahnya Pak Henry ada Pak Ignatius Andi. Kemudian ada Saudara Lutfi Yazid. Dan di sebelahnya Saudara Lutfi, Saudara Rashid Ridho. Dan kemudian Saudara Yanwar Wasesa. Kemudian ada Saudara Damian Agata. Berdiri semua ya? Berdiri semua. Ya mungkin nggak tahu, pasti tingginya nggak tahu kalau memang harus berdiri gitu sidangnya prosedur kayak gitu atau kayak gimana. Atau memang ini bukan sebuah prosedur yang harus gitu. Jadi mau berdiri silakan, enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau nggak tahu masuk akal karena ini karena dia orang pertama kan yang dipanggil kan. Mungkin kalau dia orang kedua berdiri ya ikut berdiri gitu mungkin ya. Tapi orang kedua ngeliat orang pertama nggak berdiri tapi berdiri gitu. Tapi yang komen emang kurang ajar. Kenapa? Ini dari K, dia pasti mikir, saya calon presiden. Aduh. Aku langsung mikir nadanya keluar itu. Aduh, tolonglah ya. Itu juga aku tadi salvo ke ininya, narasi di situnya kan. Jadi ingat, emang PSI ki sopo? Iya, ada video itu. Saya dipasangin sama PSI, emang PSI ki sopo gitu. Liar sih. Tapi mending kita kasih ke next ya. Just. Ninyo. Iya. Di posisi sama terang media ada pidato kali ya, namanya itu dari Pak Ganjar waktu sidang MK kemarin, ceki-ceki wow. Play. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia.
alasan menggugatnya katanya untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga warga agar tidak putus asa. Justru dengan mengakui menurutku kayak ya udah fair gitu kan. Warga bisa ya udah terima gitu, jagoan gue udah menerima gitu, akhirnya bisa tenang gitu. Iya, harusnya bisa gitu. waras gitu kan. Warga mana dulu gitu kan. Menurut aku juga benar kata Mamang tadi, kalaupun misalnya kayak anggaplah demo berjilid-jilid ini, justru apakah itu membuat warga tenang gitu? Yang ada makin pusing. Makin gak waras. Aduh, besok demo lagi, capek segala macam gitu. Kasihan warganya, liar aku malah ya. Gemes banget. Kita kasih next ya. Yo. Ya. Last sebelum ke Super Thanks. Ke Super Thanks Intermezzo. Iya. Ini nih kemarin statement dari kuasa hukum Amin. Ciki bawah. Play. Menyatakan diskualifikasi calon wakil presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Yang keempat, menyatakan batal keputusan pemilihan umum Republik Indonesia nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2023 tanggal 13 November 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2023 tanggal 14 November 2023 sepanjang berkaitan dengan calon wakil presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 dengan diikuti juga oleh calon presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti calon wakil presiden. Gila ya, yang kemarin dicengin belimbing sayur, anak kemarin sore bocah segala macam ketar-ketir, sampai kalau kita lihat tuh ya kalau dari 03 itu jelas takut sama dua-duanya gitu. Cuman kalau dari tim 01 ini kayaknya gede banget sama Mas Gibran gitu. Kekeh gitu dari bukti kecurangan segala macam, tetap tuntutannya Gibran gak boleh ikutan gitu. Tolonglah. Kok ya kayak pengen ngatur sendiri gitu. Kalau kayak gitu ya udah bikin pemilu aja sendiri. Modal sendiri, peserta sendiri, pemilihnya sendiri gitu. Menang di mana kek gitu. Mana kek gitu. Bener-bener wadidaw momen yang wadidaw. Iya, semaunya sendiri loh. Udah lah, kita ke intermezzo aja. Belajar. Cus. Yo. Ya. Kali ini Mamang yang punya intermezzo nih. Wadidaw nih. Ada kucing yang katanya berkamuflase. Ciki-ciki wow. Play. Nih. Dia berkamuflase buat menghindari makan bayi. Pura-pura jadi boneka ya? Iya. Ya Allah. Tuh. Begitu jauh. Gitu. Tuh, padahal masih diliatin begitu depan. Ya salam. Tuh. Kakinya begitu lagi tuh. Dia bener-bener freeze. Karena nggak bisa ngomel mengnya juga karena kan masih bayi gitu. Tuh. Ya kalau dimak-mak bisa apa kan dia, jadi pas nge-freeze nggak kelihatan itu. Tolonglah Meng. Jadi kayak Konohamaru. Mending kalau kesini aja buat kita ya. Iya. Tetap kita mak-mak juga. Iya tetap. Kita kasih next ya. Cus. Nyo, ini bukan Meng. Tapi ini katanya nggak cuma manusia gitu yang pusing kalau ngurusin bocil. Ada gorila juga ceki-ceki wow. Play. Emang bandel banget, audionya di mute ya itu tuh. Ya Allah. Tuh. Mamanya sabar banget sumpah. Iya. Jadi kebandelan itu bukan cuma ya setiap mau hewan mau manusia, kalau lagi umur-umur segitu tuh. Tuh sampai begini dia. Bodo amat lah gitu. Itu bapaknya tadi, ini emaknya nih. Nah ini bapaknya nih. Ya Allah dipukul-pukul tuh. Ya Allah. Astaga, bandel banget, sumpah bandel banget.
Astaga. Tapi Salva kayak sabar banget ya, iya, ortunya ya kayak ya udah namanya bocil gimana sih? Yang tadi ditusbol sama mamanya pakai tangan gitu. Tolonglah. Ya mau marah gimana orang anaknya? Kita kasih next ya. Yes. Ya. Ya. Lasa sebelum ke Super Thanks. Ada yang ingin dikerjain sama babunya. Ciki-ciki wow. Play. Apa itu? Ditaruh mie. Tuh. Dia ditaruh, jadi hidungnya nyium tapi mulut lidahnya nyari. Kok nggak ada apa sih ini ya? Aroma gurih apa ini? Mau kena. Ya. Enggak kena, tolonglah. Padahal tuh tinggal gitu doang ya. Oh, tinggal dijatuhin terus makan dari bawah ya. Gak kena. Dasar meng gemes tapi kan mengnya. Mantap. Kita sekarang maju ke Thanks to Super Thanks Yux. Terus. Ya. Super Thanks kita kali ini ada 2. Super Thanks isi 2. Yang pertama kita buka dari Alfi Agat Tafian Nabi Prilly Queen. Selamat malam Nyomang dan Santuy People. Ada makin hari makin aja nih 01 yang dituntut apa, yang dibahas apa ya Tuhan. Nyomang aku udah gak sanggup lihat drama ini lagi, tolong. Masih ada 20 harian lagi karena pengumuman akhirnya di tanggal 22, jadi harus sabar Via, sabar. Belum lagi nanti nunggu saksi-saksi ya. Disambut sama Andri Gans. Hey Kalvia, numpang dulu ya. Ada yang enggak kalau yang disajikan pihak 01 itu merupakan data dari film Dirty Vote. Yes. Cuma beda modul PPT dan editing di videonya. Waktu itu narasinya untuk mendiskreditkan pihak 02. Masih mending pihak 03 sih timbang 01. Agak sedikit prepare. Nextnya Nur Hasanah, ada buang-buang waktu aja. Nanti kalau gugatannya kalah ngadu kemana lagi? Gak tahu, tapi katanya ada info-info katanya mau ngadu ke Mahkamah Internasional. Terus KBW diadu aja dir. Spikelink ikut rusuh ya Kalpia, kan gue bilang ya pengacara 03 cek KTA-nya aja kagak jelas ya. Peristiwa berulang ya, politik agama ya sangat berdampak besar bagi perpecahan ya. Manja. Kalau omon-omon manis kayak gula curah ya. Yang bikin ngakak pengacara 03 hukum Indonesia di bawah sama ini di bawah ya. Wow. Lina Merlina. Numpang lapaknya kakak, ketika ada yang bilang Pilpres 2024 adalah Pilpres paling kacau, tapi kenyataannya Pilpres tahun ini adalah Pilpres yang paling baik karena semua paslon sama-sama punya power dan sama-sama punya partai besar. Iya. Dan paling seru juga kan. Nextnya ada ini epic nih dari Listiawati. Numpang lapaknya kak, kalau daftar saksi aja takut bocor, kenapa pas debat minta data pertahanan negara minta di Tuh. Ini epic comeback namanya. Next saya disambut sama Tuan Nugroho. Malam Nyomang numpang buka lapak lagi ya. Lo kok bisa ngatur gitu ya di MK ya, bingung jadinya ya. Ini nih yang gak percaya sama keadilan lo, kok malah takut bocor sih nama-nama saksi apa harus di-brief dulu. Pusing aja Nyomang, untung ada abu-abu dan Apu yang lagi ngadem di lampu. Dia ngeliat kemarin. Stepin Dartila 11. Numpang lapak Tuan Nugroho, halo Nyomang, Apu dan Apu, 2 meng yang mampu melunturkan emosi selain intermezzo meng katanya. Kira sudah ada bukti kuat, ternyata cuma dugaan. Sepanjang sidang banyak yang ngomong, banyak kan ngomongnya ya. Udah ngalahin dosen di kampusku, bikin ngantuk, mending nyimak aja lah di sini. Emang bener nih kata Pak Gibran ya, kemungkinan Pak Gibran Pak Ganjar ngelawak. Tapi ngelawaknya nggak lucu Pak, mohon maaf masa kita yang 90 juta suaranya nggak dianggap, emang kita makhluk halus ya. Saya teror nih Bapak. Katanya ada demo depan gedung MK tanggal 27, kalau ada besok tampilin ya Bang, penasaran. Nah, tadi udah kan? Wadidaw kan? Apakah ada Ibu Tarwiyah yang ada suaranya rock and roll katanya? Ganti sama Bapak ini jenggot putih. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang, dua terima kasih dan ciao.